Pernah nggak sih, waktu sholat tarawih, Anda lihat imam salam setelah 2 rakaat, terus berdiri lagi buat nambah 1 rakaat witir? Kalau pernah merasa bingung, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas pertanyaan umum ini biar kita semua paham soal tata cara sholat witir, terutama soal penggunaan salam di dalamnya. Yap, pertanyaan seputar witir ini sering banget muncul, apalagi pas bulan Ramadan. Kita semua tahu kan, sholat witir itu ganjil. Tapi gimana sih cara yang paling pas buat ngerjain yang 3 rakaat? Yuk, kita langsung ke inti permasalahannya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Sah nggak sih kalau kita sholat 2 rakaat, terus salam, baru berdiri lagi buat 1 rakaat terakhir? Buat sebagian orang, cara yang dipisah kayak gini mungkin terasa agak aneh atau bahkan bikin ragu. Dan jawabannya bakal melegakan banget. Praktik ini ternyata bukan cuma sah, tapi justru merupakan salah satu sunnah yang kuat dari Rasulullah SAW. Sekarang, pertanyaannya, apa buktinya? Yuk kita lihat dalilnya. Oke, jadi dari mana sih asal-muasal praktek memisahkan rakaat witir dengan salam ini? Ternyata ini bukan hal yang baru atau dibuat-buat loh. Ini sumbernya langsung dari contoh Nabi kita dan didukung oleh para ulama-ulama besar. Ini dia buktinya, jelas dan lugas. Ada sebuah hadis dari Ibnu Umar yang isinya, Rasulullah SAW memisahkan antara yang genap, syaf, dan yang ganjil, witir, dengan salam. Nah, ini kan penegasan langsung ya bahwa Nabi sendiri yang mempraktikannya. Dan gak cuma itu, dukungan untuk cara ini tuh kuat banget. Ini adalah pendapat jumhur ulama alias mayoritas, termasuk para imam mazhab besar yang kita kenal, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Bahkan para sahabat dan generasi awal Islam, seperti Abdullah bin Umar, juga melakukannya. Jadi ini adalah pandangan yang sangat kokoh dalam tradisi kita. Sebenarnya, supaya kita nggak bingung lagi, kuncinya cuma ada di 2 hal. Pertama, kita harus paham arti kata witir itu apa. Dan kedua, kita harus ngerti fungsi salam dalam sholat itu sebenarnya untuk apa. Mari kita bedah satu persatu. Jadi, apa sih witir itu? Gampangannya, witir itu artinya ganjil. Yang penting adalah hasil akhirnya, yaitu total jumlah rakaat sholat malam kita itu harus ganjil. Jadi bukan berarti setiap bagian sholatnya harus selalu 1-1-1, tapi total akhirnya yang harus ganjil. Nah, ini dia yang sering bikin salah paham. Banyak orang mengira kalau udah salam, berarti seluruh rangkaian ibadah malam sudah selesai. Padahal, salam itu fungsinya cuma menandakan berakhirnya 1 unit sholat. Coba deh kita pikirin, kita kan salam setelah sholat fardu, tapi abis itu kita bisa berdiri lagi buat sholat sunnah rawatib, kan? Nah, konsepnya sama persis. Jadi, poin kuncinya adalah, 1 rakaat terakhir yang ganjil, itulah yang berfungsi mengganjilkan seluruh rangkaian sholat malam kita. Itulah yang membuatnya menjadi witir. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat, terus ditambah 1 rakaat, totalnya jadi 3. 3 kan ganjil, nah itulah witir. Dan asiknya lagi, ajaran kita itu sangat fleksibel. Ternyata, cara 2 rakaat plus 1 tadi bukan satu-satunya metode yang sah. Ada beberapa cara lain yang juga dicontohkan untuk melaksanakan sholat witir. Witir itu bisa juga dilakukan dengan 5, 7, atau bahkan 9 rakaat sekaligus. Disambung gitu. Polanya juga unik. Tasyahud biasanya hanya dilakukan di rakaat paling akhir atau di rakaat sebelum terakhir dan rakaat terakhir. Ini untuk membedakannya dari sholat fardu seperti sholat maghrib. Oke, ini pertanyaan lanjutan yang sangat praktis dan sering banget kejadian. Gimana kalau kita udah sholat witir di awal malam, misalnya setelah tarawih berjamaah, tahu-tahu kita bangun lagi di sepertiga malam terakhir dan pengen sholat tahajud. Boleh nggak ya? Jadi timbul pertanyaan, boleh nggak sih kita sholat sunnah lagi, misalnya tahajud, setelah kita merasa sudah menutup malam dengan witir? Apa witir kita yang pertama tadi jadi batal atau nggak sah? Jawabannya adalah iya, boleh banget. Dan kerennya, ini adalah kesepakatan dari keempat mazhab fikih utama. Baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, semuanya memperbolehkan sholat sunnah setelah witir. Ini menunjukkan betapa kuatnya pendapat ini. Nah, ini yang perlu dicatat baik-baik. Anda tidak perlu membatalkan atau mengulangi sholat witir Anda. Udah, kalau mau sholat lagi, langsung saja sholat sunnah 2 rakaat, sebanyak yang Anda mau. Witir yang pertama tadi sudah sah dan tetap dihitung sebagai penutup ibadah malam Anda. Oke, mari kita rangkum poin-poin pentingnya ya. Pertama, witir 3 rakaat yang dipisah dengan salam alias 2 plus 1 itu adalah sunnah yang kuat. Kedua, ingat, salam itu mengakhiri 1 unit sholat, bukan mengakhiri semua ibadah malam. Ketiga, yang bikin sebuah sholat jadi witir itu adalah total akhir rakaatnya yang ganjil. Dan terakhir, sangat boleh sholat sunnah lagi meskipun kita sudah sholat witir sebelumnya.
Pada akhirnya, semua ini menunjukkan betapa indah dan fleksibelnya syariat kita. Ini bukan cuma tentang witir, tapi tentang rahmat dan kemudahan dalam beribadah. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, setelah memahami adanya keluasan ini, bagaimana kita bisa jadi lebih bijak dan saling menghargai perbedaan praktik ibadah di antara sesama kita? Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.